Islam mengajarkan bahwa setiap dosa memiliki tingkatan, dan sebagian dosa dianggap lebih besar karena dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, dua dosa yang sangat besar adalah syirik, menyekutukan Allah, dan berhubungan sesama jenis. Berikut adalah penjelasan masing-masing poin berdasarkan Al-Quran, hadis, serta refleksi untuk meningkatkan kesadaran dan takwa. 1. Menyekutukan Allah, syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam karena langsung merusak inti keimanan seorang muslim, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Syirik berarti menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah, kekuasaan, atau ketuhanan. Bentuk syirik dapat berupa syirik akbar, menyembah selain Allah, seperti berhala, jin, atau manusia. Syirik kecil, ria, beramal untuk dipuji manusia, atau percaya kepada jimat dan dukun. Dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa yang paling besar? Yaitu menyekutukan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyekutukan Allah adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan, rezeki, dan segala nikmat. Jika seseorang berbuat syirik, maka segala amal baiknya sia-sia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun tersembunyi. Jadikan kami hamba yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Mu, langkah menghindari syirik. 1. Belajar tauhid. Pelajari sifat-sifat Allah agar keimanan semakin kokoh. 2. Tinggalkan jimat dan tahayul. Jangan bergantung kepada benda atau makhluk selain Allah. 3. Perbanyak zikir dan istighfar. Menguatkan hubungan dengan Allah. 4. Berteman dengan orang saleh. Lingkungan yang baik akan menjaga iman. 2. Berhubungan sesama jenis. Berhubungan sesama jenis adalah dosa besar yang dilarang keras dalam Islam. Ini adalah penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?'" Quran Surat Al-A'raf, ayat 80. Kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mau bertaubat dari perbuatan ini. Mereka ditimpa azab berupa angin kencang dan bumi yang dibalikkan. Dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual. Hadis riwayat Ahmad. Berhubungan sesama jenis adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah yang menciptakan manusia berpasangan untuk memperbanyak keturunan. Perbuatan ini tidak hanya berdampak buruk pada diri sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial dan membawa murka Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjaga fitrah kami sesuai dengan aturan Mu. Lindungilah kami dari segala godaan syaitan yang menjerumuskan. Kisah kaum Lut dan azab yang ditimpakan Allah. Kisah kaum Lut. 1. Nabi Lut diutus kepada kaumnya. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim AS. Ia diutus kepada kaum yang tinggal di wilayah Sodom dan Gomorrah,
dekat Laut Mati, di daerah yang sekarang menjadi perbatasan Yordania dan Palestina. Kaum Lut terkenal dengan perilaku mereka yang sangat buruk, yaitu berbuat keji, berupa hubungan sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?" Quran Surat Al-A'raf, ayat 80. Perbuatan ini melanggar fitrah manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Namun, kaum Lut justru menolak kebenaran dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa ini secara terang-terangan. 2. Peringatan Nabi Lut. Nabi Lut terus menyeru kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah. Ia memperingatkan mereka bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa besar yang menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Nabi Lut berkata, "Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia, meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhanmu untukmu? Kamu adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 165 dan 166. Namun, peringatan ini tidak dihiraukan. Bahkan, kaum Lut dengan angkuh berkata, "Usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikutnya, dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengaku bersih." Quran Surat Al-A'raf, ayat 82. 3. Kedatangan tamu malaikat. Ketika kaum Lut semakin melampaui batas, Allah mengutus 3 malaikat dalam rupa laki-laki tampan. Mereka adalah Jibril AS, Mikail AS, dan Israfil AS. Ketiga malaikat ini awalnya singgah ke rumah Nabi Ibrahim AS untuk menyampaikan kabar kelahiran anaknya, Ishak. Setelah itu, mereka menuju Sodom untuk melaksanakan tugas menghukum kaum Lut. Ketika para malaikat tiba di rumah Nabi Lut dalam rupa pemuda tampan, kaum Lut segera mengetahui keberadaan mereka. Dengan niat buruk, kaum tersebut mendatangi rumah Nabi Lut untuk memaksa agar menyerahkan tamunya. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, wanita di antara umatku, mereka lebih suci bagimu. Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan nama-Ku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal?" Quran Surat Hud, ayat 78. Namun, kaum tersebut menolak dan tetap ingin melakukan perbuatan keji. 4. Azab Allah untuk kaum Lut. Setelah Nabi Lut merasa putus asa dengan kaumnya, para malaikat mengungkapkan identitas mereka. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, kami adalah utusan Tuhanmu, mereka tidak akan bisa mencelakanmu." Quran Surat Hud, ayat 81. Para malaikat kemudian menyuruh Nabi Lut dan keluarganya untuk meninggalkan kota pada malam hari, kecuali istrinya, Wahilah, yang memilih untuk tetap tinggal bersama kaum yang durhaka. Ketika pagi tiba, Allah menimpakan azab dahsyat. 1. Bumi kaum Lut dibalikkan. Jibril mengangkat wilayah Sodom hingga ke langit lalu membalikkannya. 2. Hujan batu dari neraka. Allah menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Dan kami hujani mereka dengan hujan, batu yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat 84. Kaum Lut pun binasa, dan wilayah tersebut menjadi laut mati yang hingga kini tidak mendukung kehidupan. Pelajaran dari kisah kaum Lut. 1. Perbuatan sesama jenis adalah penyimpangan fitrah.
Allah menciptakan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan. Hubungan sesama jenis tidak hanya melawan fitrah, tetapi juga mencerminkan kebiadaban yang dibenci Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum, ayat 21. 2. Azab untuk kaum yang melampaui batas. Kaum yang menolak kebenaran dan terus melakukan dosa besar akan mendapatkan murka Allah. Kisah ini adalah peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3. Pentingnya menjaga keluarga. Istri Nabi Lut, Wahilah, termasuk dalam golongan yang binasa karena mendukung dosa kaumnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas pilihannya, meskipun ia adalah keluarga seorang nabi. Hubungan sesama jenis dalam Islam. Islam menganggap hubungan sesama jenis sebagai dosa besar yang keji dan melawan fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Langkah menghindari perbuatan keji ini. 1. Perkuat keimanan. Pelajari Al-Quran dan hadis tentang larangan ini. 2. Hindari lingkungan buruk. Jauhi pergaulan yang mengarah pada perilaku menyimpang. 3. Perbanyak taubat. Jika pernah melakukannya, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. 4. Mencari bantuan psikologis. Jika diperlukan, cari bantuan profesional untuk mengatasi kecenderungan ini. 5. Berdoa. Mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan iman. Pentingnya menghindari dosa besar. 1. Dosa besar mengundang murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Salah satunya adalah syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Dosa besar dapat merusak hubungan manusia dengan Allah dan membawa penderitaan di dunia dan akhirat. 3. Kesempatan taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar, ayat 53. Kesimpulan. Dosa menyekutukan Allah dan berhubungan sesama jenis adalah perbuatan yang melampaui batas. Sebagai hamba Allah, kita harus terus mendekatkan diri kepadanya, menjaga fitrah, dan memperbanyak amal saleh agar terhindar dari dosa-dosa besar. Hidup di dunia adalah ujian. Mari jadikan setiap langkah kita sebagai bukti ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha memperbaiki diri setiap saat. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.